Halo, kembali dengan saya Pasca, Life Changer Alliance. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing tentang apa perbedaan menabung di bank dan berasuransi. Pernahkah Anda berpikir bahwa beli asuransi sama dengan buang uang atau uang hangus? Sama, saya juga dulu berpikiran seperti itu karena belum tahu makna asuransi yang sebenarnya. Dan banyak juga orang yang beranggapan bahwa membeli asuransi sama dengan menabung. Padahal, asuransi dan tabungan itu merupakan dua produk keuangan yang berbeda. Tabungan adalah sarana penyimpanan uang agar lebih aman daripada disimpan di rumah. Dengan menyimpan uang di bank, uang akan terhindar dari risiko pencurian atau rusak akibat dimakan rayap. Sedangkan asuransi adalah produk keuangan yang menawarkan proteksi atau perlindungan kepada nasabah jika terjadi suatu risiko. Sehingga mereka akan memperoleh manfaat berupa penggantian kerugian finansial jika menghadapi risiko seperti sakit, kecelakaan, cacat, atau meninggal dunia. Lalu sebaiknya pilih apa ya? Menabung atau berasuransi? Jadi ilustrasinya seperti ini. Contoh, saya asumsikan ada seorang bapak yang bernama Pak Raden, usia 30 tahun. Rutin menabung setiap bulan di Bank Tapri sebesar 1 juta per bulan. Apa itu Tapri? Tapri adalah tabungan pribadi seperti bank-bank swasta. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, dan selama 1 tahun dia menabung, total terkumpul 12 juta. Dan setelah 10 tahun menabung, uang yang terkumpul sebesar 120 juta. Pertanyaannya, selama 10 tahun Pak Raden menabung, ada nggak yang bisa menjamin tidak terkena risiko sakit atau meninggal? Pertanyaan berikutnya, apabila Pak Raden terkena sakit, bisa memilih nggak sakitnya apa? Misalnya sakit ringan atau berat. Pastinya Pak Raden berharap sakitnya sakit ringan, supaya keluarga aman dan tidak bangkrut. Maka uang tabungan 120 juta bisa mengcover sakit ringan itu. Tapi kalau ternyata Pak Raden terkena sakit berat, misalnya terdeteksi penyakit kanker, dan dokter meminta uang 500 juta untuk pengobatan, apa yang akan dilakukan oleh Pak Raden? Yang pertama, pastinya uang 120 juta langsung ludes. Dan karena masih kurang, dia akan menjual asetnya, itu pun kalau ada. Dan kalau semua aset sudah terjual, tapi masih belum mencapai 500 juta, langkah selanjutnya adalah meminjam atau berhutang. Dengan kondisi Pak Raden terkena sakit kanker, tabungan sudah habis, aset juga sudah terjual, ada nggak yang mau meminjamkan uang sama Pak Raden? Artinya, dengan kejadian ini, Pak Raden langsung bangkrut. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah menabung di Tapro. Apa itu Tapro? Tapro adalah tabungan dan proteksi. Lalu apa keuntungan menabung di Tapro? Kita asumsikan Pak Raden rutin menabung setiap bulan di Tapro sebesar 1 juta per bulan. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat total uang yang terkumpul adalah 4 juta. Tetapi di bulan keempat itu juga Pak Raden terdeteksi penyakit kritis yaitu kanker dan dokter meminta uang 500 juta untuk pengobatan. Disinilah manfaat yang akan diterima oleh Pak Raden, karena dia menabung di Tapro. Sehingga dia sudah mendapat jaminan kalau terkena sakit kritis, maka dia akan mendapat uang cash sebesar 1 miliar yang langsung ditransfer ke rekening Pak Raden. Dan setelah menjalani pengobatan, Pak Raden tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Maka ahli waris Pak Raden, anak-anak dan istrinya kembali akan mendapat santunan sebesar 1 miliar, ditambah dengan saldo yang tercipta selama 4 bulan menabung. Total jaminan yang diterima Pak Raden dan keluarganya adalah sebesar 2 miliar, ditambah dengan nilai tunai yang tercipta. Jadi inilah perbedaan menabung di Tapri dan di Tapro. Dengan menabung di Tapro, Anda sudah membeli rasa aman. Tidak perlu lagi ada kekhawatiran harus jual harta, harus buang malu demi pinjam uang pada sanak saudara. Sekarang mau pilih mana? Mau menabung di Tapri atau di Tapro? Mau menabung di bank atau berasuransi? Putuskan sekarang juga. Keputusan dan tindakan Anda hari ini menentukan masa depan Anda. Hubungi saya sekarang juga.